Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Rusliana, peserta BIM Tek Kepala Lab gelombang 41. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan ada beberapa aplikasi atau perambahan web yang sering digunakan oleh banyak orang. Tentunya karena kemudahannya menjadi semakin populer atau terkenal. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang ChatGPT. Siapa sih yang tidak mengenal ChatGPT? ChatGPT adalah model bahasa yang dikembangkan oleh OpenAI. Ia dirancang untuk memahami dan menghasilkan teks dalam berbagai konteks, mulai dari menjawab pertanyaan, memberikan informasi, hingga berinteraksi dalam sebuah percakapan. Baik, kita akan coba untuk mendemonstrasikan apa yang bisa dilakukan oleh ChatGPT ini. Baik, yang akan saya lakukan adalah mencari materi pembelajaran. Karena saya berasal dari jurusan pemasaran, saya akan mencari materi yang berkaitan dengan pembelajaran yang saya ambil. Kita coba, saya akan mencari materi tentang promosi online dan offline. ChatGPT, atau carikan materi SMK jurusan bisnis retail kelas 12. Nah, baik, untuk kata kuncinya saya buat cukup lengkap. Tolong carikan materi promosi offline dan online SMK jurusan bisnis retail kelas 12. Kita coba klik. Baik, sudah ada jawaban yang diberikan oleh ChatGPT dari mulai materi promosi offline sampai materi promosi online. Baik, model yang akan saya lakukan adalah model chat beruntun. Jadi ketika adik-adik semua belum merasa puas dengan pencariannya, adik-adik bisa menambahkan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang lebih memuaskan. Contoh misalnya, berikan jawaban lebih lengkap dan detail disertai contoh praktik. Nah, kita coba. Nah, baik, di sini sudah ada tambahan, misalnya untuk materi brosur, desain, kemudian konten yang dibuat, profil jurusan, kurikulum, contoh praktiknya, mengajak siswa untuk membuat brosur sendiri, kemudian ada spanduk, banner, pameran, bazar, dan untuk online-nya. Baik, cukup lengkap. Nah, sekian untuk penjelasan tentang materi ChatGPT. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan salah satu fitur di Microsoft Edge, yaitu mengubah pengaturan bahasa. Kita coba di sini, kita masuk ke titik 3 di sebelah kanan atas, kemudian masuk ke bagian pengaturan. Di bagian pengaturan nanti akan banyak pilihan yang berkaitan dengan fitur dari Microsoft Edge.
Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan, untuk Microsoft Edge sendiri adalah peramban web yang dikembangkan oleh Microsoft. Pertama kali diluncurkan pada tahun 2015, dan peramban web ini dirancang untuk menggantikan Internet Explorer dan menawarkan berbagai fitur modern seperti kecepatan yang lebih baik, keamanan yang ditingkatkan, serta berintegrasi dengan layanan Microsoft lainnya. Baik, selanjutnya kita akan coba masuk ke fitur bahasa. Nah, di sini adik-adik bisa menambahkan pilihan bahasa atau bisa menghapus pilihan bahasa. Nah, saya akan coba menghapus pilihan bahasa dulu. Nah, jadi di sini nanti tidak akan banyak bahasa yang tidak kita butuhkan. Inggris saya hapus. Nah, jika ingin menambahkan bahasa, kita tinggal klik tambah bahasa, kemudian kita pilih bahasa yang akan kita gunakan. Dan biasanya untuk bahasa yang digunakan di setiap lokasi itu akan berbeda-beda sesuai dengan lokasi adik-adik. Jika adik-adik ada di Indonesia, otomatis lokasi akan menyesuaikan dengan negaranya. Baik, saya tambahkan Bulgaria dan Burma, juga Filipino. Ini contoh, ada 3 yang saya masukkan. Klik tambah dan akan masuk ke bahasa pilihan. Nah, untuk memilih bahasa, kita misalnya akan mengganti bahasa ke bahasa Spanyol. Kita cukup klik titik 3 di sebelah kanan, kemudian klik tampilkan Microsoft Edge dalam bahasa ini. Nah, untuk menerapkan pengaturan, kita klik mulai ulang. Baik, sudah berubah menjadi bahasa Spanyol. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita akan berubah lagi ke bahasa Indonesia. Klik yang paling atas ini, kemudian di restart kembali. Oke, sudah kembali ke bahasa pengaturannya. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi Start Kingdom. Oke, Start Kingdom. Ya, baik, kita akan coba untuk aplikasi Start Kingdom. Coba klik Start Kingdom. Baik, aplikasi Start Kingdom adalah sebuah platform atau alat yang dirancang untuk membantu pengguna dalam analisis dan visualisasi data statistik. Biasanya dalam konteks permainan, strategi, atau survei pembelajaran. Platform ini sering digunakan juga untuk mengelola dan menganalisis statistik dalam berbagai jenis situasi atau kegiatan. Baik, saya akan contohkan sebuah perhitungan statistik. Saya akan coba untuk simple linear regression. Baik, di sini ada 2 variabel X dan Y. Yang akan coba kita lakukan adalah menghitung korelasi antara jam belajar siswa dengan nilai siswa. Baik, saya mempunyai contoh data sebagai berikut. Untuk yang belajar 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, 9 jam, 9 jam. Lalu begitu. Kemudian untuk variabelnya, misalnya saya tuliskan 50, 60, 7, 90. Kita akan lihat korelasinya atau keterkaitan antara waktu jam belajar dengan nilai yang didapatkan siswa. Contohnya seperti itu.
bakal koleksikan. Baik, di sini sudah terlihat ada grafik yang terbentuk dari regulation line equation, dia sama dengan 58,8634 ditambah dengan 2,0609x. Kurang lebih begitu. Ada prediksi online-nya dan ada residual plot, interpretation of the result, regresi ANOVA, distribusi resiko normality, step by step solution terlihat dan sangat lengkap sekali. Terakhir saya akan coba untuk perkenalkan dan mendemonstrasikan untuk aplikasi atau perambat website yang bernama Sinta Journal. Nah, kita cari aja di pencarian Google, kemudian akan muncul ketika mengetikkan kata Sinta, ada kata Sinta Journal. Kita masuk ke Sinta Journal. Baik, kita klik dulu. Baik, Sinta Journal atau disingkat atau kepanjangan dari Science and Technology Index adalah sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Sinta sendiri bertujuan untuk mengindeks dan mengevaluasi publikasi ilmiah termasuk jurnal, artikel, dan penelitian yang dihasilkan oleh akademisi dan peneliti di Indonesia. Sinta menyediakan informasi mengenai kualitas jurnal, sitasi, dan peringkat penulis, serta membantu memudahkan akses terhadap publikasi ilmiah. Buat saya ini merupakan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penelitian, serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Oke, baik, kita akan coba untuk mencari jurnal atau materi yang relevan dengan mata pelajaran yang saya ampu. Di sini kita cari misalnya jurnal bisnis dan teknologi. Baik, kita enter. Baik, sepertinya ada masalah dengan jaringan. Kita coba refresh dulu. Baik, ini hasil dari pencarian. Tadi memang agak lama berhubung jaringannya sedang padat. Nah, di sini ada salah satu jurnal, yaitu Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi. Baik, kita coba masuk untuk. Nah, ini dikeluarkan atau dirilis dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahaputra Riau, dan selama itu berada di dalam Sinta Journal, maka kita akan bisa mengaksesnya. Semoga apa yang disampaikan menjadikan sebuah kebermanfaatan untuk semua yang menyaksikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.